Punya uang 3 juta, kalian bisa dapatkan iPhone seri ini yang bisa dibilang masih worth it di tahun 2024, yaitu iPhone XR yang rilis tahun 2018. iPhone XR ini kalian bisa dapatkan dengan harga 3 jutaan karena sekarang di pasaran itu X Inter untuk iPhone XR ini udah kisaran 3 jutaan. Jadi bahkan kalau misal kalian beruntung, kalian bisa dapatkan yang XI box yang dengan harga 3 jutaan. Nah, apakah masih worth it? Mungkin di sini Wartek akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan iPhone XR ketika dibeli di tahun 2024. Jangan lupa subscribe dan tonton video ini sampai selesai. Nah, untuk kelebihan yang pertama, dari tadi aku udah bilang kalau 3 jutaan. Nah, dengan harga 3 juta, mungkin ini bisa bilang iPhone terworth it di tahun 2024. Karena kalian tidak perlu mengeluarkan uang lebih, maksudnya sampai 4 jutaan untuk mendapatkan iPhone, tapi masih worth it untuk beli iPhone di tahun 2024 dengan spek yang ya masih bisa bersaing lah untuk 5 tahun ke depan. Dan yang kedua, baterainya. Nah, iPhone XR ini terkenal dengan baterai yang lumayan irit, walaupun ada life hack tersendiri tentang bagaimana cara buat baterai iPhone lebih irit dibandingkan style pabrik. Kalian bisa tonton videonya di sini gitu. iPhone XR ini kalau misal ada beberapa pengguna yang sudah membuktikan bahwasanya tahan dari baterai 100% tahan hingga 15 jam, tapi dengan penggunaan yang mungkin tidak begitu berat kayak searching, main sosmed dan lain-lain, tidak menggunakan untuk gaming. Kalau untuk gaming beda cerita lagi ya, karena penggunaan untuk game tersendiri ya pasti sangat menguras baterai tentunya gitu. Kelebihan yang ketiga yaitu performa yang masih cukup mumpuni karena iPhone XR ini dibekali dengan chipset A12 yang bisa dibilang masih cukup bisa bisa disandingkan dengan Android yang mungkin harganya bisa 4 jutaan, tapi kalian dengan harga 3 juta kalian sudah mendapatkan performa yang baik di iPhone XR ini. Kelebihan yang keempat yaitu kamera, hasil kamera yang masih mumpuni di tahun 2024 ini, walaupun tampaknya hanya cuma satu kamera, tapi dalam satu kamera ini sudah banding kayak Apple itu meringkas spesifikasi kameranya menjadi lebih ringkas. Dengan kamera 12 megapiksel, iPhone ini masih bisa dibilang setara dengan iPhone 11. Karena meskipun ini tidak ada weightnya, tidak ada untuk telefotonya, terus kayak weightnya ini cuma satu kali aja. Ini hanya cuma digital zoom aja. Jadi ini menurutku masih worth it, walaupun kekurangannya mungkin nanti akan aku sebutkan. Di kekurangan tidak ada weight fotonya gitu. Memasuki ke kekurangan iPhone XR ini mulai dari layar ya. Layar ini masih belum menggunakan layar OLED. Ini masih menggunakan layar LCD Liquid Retina. Walaupun tidak senyaman dengan OLED, tapi ini masih cukup bagus di tahun 2024. Kayak perbedaannya juga nggak begitu jauh sih. Nah, kalau kayak iPhone 11 juga masih Retina sih. Jadi kalau ya Retinanya iPhone kalau menurutku juga masih nyaman di mata sih, nggak yang begitu harus kayak kontras banget gitu, masih nyaman di mata. Kekurangan yang kedua ini menurutku yang kayak di tahun 2024 kameranya masih bobanya cuma satu, itu doang sih. Tampilan walaupun warna-warna yang disediakan XR sangat beragam, kayak mungkin ini mirip dengan kayak sebutannya warna koral. Ini misal ini warna koral, juga ada kuning, ada biru, ada merah, tapi masih dengan boba satunya ini. Ini yang bikin orang-orang kayak wah bobanya cuma satu, wah belum dua, wah belum tiga, dan segala macam gitu. Mungkin ini yang menjadi pertimbangan orang-orang yang pengen looks like HP-nya lebih mahal gitu daripada beli iPhone XR yang tampilannya belum boba 2
mending tambah sedikit tapi udah bisa boba 2 kayak iPhone 11. Tapi dari segi performa sebenarnya ya 11-12 sih. Menurut info yang Warteg baca, jadi upgrade iOS yang masih bisa untuk tahun 2025 sampai 2026an lah. Itu tuh iPhone yang dirilis tahun 2019 ke atas, ke terbaru lah. Jadi ini dengan iPhone rilisan 2018 kemungkinan besar ini nantinya tidak akan masuk ke rilisan atau upgradean iOS terbaru. Cuma apa efeknya? Biasanya ada aplikasi-aplikasi yang tidak bisa di-upgrade untuk iPhone ini. Nantinya bisa menggunakan aplikasi tersebut tapi pakai versi-versi yang lama. Jadi ada fitur-fitur yang baru itu tuh nggak bisa digunakan di iPhone XR ini gitu. Mungkin itu dulu review sedikit ya tentang apakah iPhone XR worth it di tahun 2024. Dengan harga 3 jutaan kalian sudah bisa dapat iPhone XR, tapi apakah worth it? Ini tergantung perspektif kalian masing-masing. Kalau pengen beli yang penting iPhone performanya oke, aku nggak peduli kamera dan nggak peduli bentuk, iPhone XR menjadi solusi yang tepat untuk Anda. Tapi kalau misal kalian yang masih mempertimbangkan bentuknya, terus pengen dapat boba 2, pengen dapat fasilitas kayak wide, kamera wide, kalian bisa beli ke iPhone 11 karena itu masih worth it di tahun 2024 dengan harga kalau nggak salah yang 64 GB X Inter itu sekitar 4,5 jutaan gitu. Mungkin itu dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk ketahui perkembangan di teknologi dunia